Assalamualaikum teman-teman. Video ini membahas mengenai ruang udara dan antariksa. Yang akan dibahas adalah A. Hukum udara, B. Status yuridik ruang udara, C. Rezim yuridik navigasi udara, D. Hukum antariksa, dan E. Kepentingan Indonesia atas ruang antariksa. A. Hukum udara. 1. Konvensi Paris merupakan konvensi internasional tentang navigasi udara yang dicetuskan oleh Komisi Khusus, mulai berlaku sejak 11 Juli 1922. Namun pelaksananya terbatas pada negara yang menang pada Perang Dunia I. A. Rezim udara menerima prinsip kedaulatan nasional seperti yang tercantum pada pasal 1 konvensi. Prinsip utama konvensi ini adalah ruang udara mengikuti status yuridik dari bumi yang berada di bawahnya. Konvensi memberikan keringanan atas prinsip yang ketat berupa kebebasan lintas sesuai pasal 2 konvensi. Pada pasal 3 disebutkan bahwa hak lintas terbang dapat dibatasi oleh negara di bawahnya atas alasan militer atau kepentingan keamanan publik. Konvensi ini hanya berlaku di waktu damai, sementara pada waktu perang, konvensi membatasi diri dengan hanya menyatakan kebebasan bertindak bagi negara yang berperang dengan memperhitungkan hak dari negara netral. B. Rezim pesawat udara. Pesawat udara diizinkan melakukan penerbangan internasional dengan syarat punya kebangsaan. Sistem kebangsaan pesawat udara berdasarkan pada dua ketentuan. 1. Ditentukan oleh pendaftarannya di suatu negara tertentu. 2. Negara hanya dapat menerima pendaftaran dari pesawat udara yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negaranya. Jadi, kebangsaan suatu pesawat udara akan ditentukan oleh kewarganegaraan pemiliknya. C. Perkembangan Konvensi Paris. Sejak awal pemberlakuannya, menuai kritik pedas, khususnya oleh negara netral pada Perang Dunia I. Untuk itu, terjadi perubahan dalam 3 tahap. 1. Protokol tambahan 1 Mei 1920, 2. Pengaturan 14 Desember 1926, dan yang terakhir Protokol 15 Juni 1929. 2. Konvensi Chicago. A. Asal-usul konvensi. Dalam pelaksanaannya, konvensi Paris dianggap tidak berjalan lancar sehingga menuntut adanya revisi. Konvensi Paris digantikan dengan konvensi Chicago yang terjadi antara tanggal 1 November sampai 7 Desember 1944. Konvensi ini membahas 3 konsep yang berbeda yang akhirnya konsep Inggrislah yang diterima. Konvensi ini mulai berlaku sejak 7 April 1947. B. Isi pengaturan yang diterima. Konvensi ini diilhami oleh proyek Amerika Serikat yang menyarankan pengakuan terhadap 5 kebebasan udara, yakni 2 kebebasan dasar dan 3 kebebasan komersial. C. Pembentukan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO. Konvensi ini mendirikan suatu organisasi bernama International Civil Aviation Organization. Markas besarnya berada di Montreal, Kanada. Fungsinya untuk mengembangkan prinsip dan teknik navigasi internasional dan memperkuat perencanaan dan pengembangan alat angkutan udara internasional sehingga dapat melaksanakan perkembangan penerbangan sipil internasional secara teratur dan aman. B. Status yuridik ruang udara. 1. Wilayah udara nasional. Konvensi Chicago mengambil secara integral prinsip yang terdapat dalam Konvensi Paris, yakni mengenai prinsip kedaulatan nasional. Negara bebas untuk mengatur dan bahkan melarang pesawat asing terbang di atas wilayahnya, dan penerbangan yang tidak diizinkan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan teritorial negara yang berada di bawahnya. Dalam hal pelanggaran kedaulatan negara oleh pesawat sipil maupun militer, negara yang bersangkutan dapat menyergap pesawat asing tersebut dan memintanya untuk mendarat. Sepanjang menyangkut pesawat sipil, negara yang bersangkutan tidak boleh menggunakan tindakan balasan tanpa batas. 2. Masalah delimitasi. Tidak adanya delimitasi vertikal antara ruang udara dan antariksa menimbulkan kesukaran untuk memberikan definisi terhadap kedua ruang udara tersebut sepanjang menyangkut pemilikannya. Konvensi Paris dan Chicago juga tidak membuat ketentuan mengenai delimitasi horizontal dari ruang udara. 3. Ruang udara internasional. Kedaulatan teritorial suatu negara berhenti pada batas luar dari laut wilayahnya. Kedaulatan ini tidak berlaku terhadap ruang udara yang terdapat di atas laut lepas atau zona di mana negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat seperti landas kontinen. Pada pasal 12 Konvensi Chicago, masing-masing negara pihak diberikan wewenang untuk mengambil tindakan agar pesawat udara yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut yang berada di atas laut lepas atau ZEE menyesuaikan diri dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. C. Rezim yuridik navigasi udara. 1. Pengertian hukum pesawat udara. Definisi yuridik pesawat udara tidak memperhitungkan fungsinya sebagai pesawat yang mempunyai tujuan transportasi komersial atau non-komersial, barang dagang atau surat-surat. Penekanan hanya diberikan pada lingkungan di mana dia bergerak.
Konvensi Chicago dan Paris hanya memperhitungkan unsur resistensi udara dan mendefinisikannya sebagai yang dapat menggerakkan benda di udara berkat reaksi udara, sesuai dengan Aneks 2 Bab 1 Konvensi. 2. Perbedaan antara pesawat publik dan pesawat sipil. Status pesawat udara tergantung dari sifatnya apakah publik atau sipil. Sesuai Pasal 3 Konvensi Chicago dan sebelumnya Pasal 30 Konvensi Paris, pesawat udara publik adalah yang digunakan untuk dinas militer, dunia, atau polisi. Mengenai pesawat sipil, Konvensi Chicago mengingatkan bahwa pesawat harus mempunyai satu kebangsaan saja. 3. Kebebasan udara. Hanya di ruang udara internasional terdapat kebebasan udara yang dinikmati oleh semua jenis pesawat udara. Di ruang udara yang membawahi wilayah negara, hanya ada kebebasan yang dimanfaatkan dalam kerangka kedaulatan negara yang berada di bawahnya. Berikut beberapa kategori pesawat udara. A. Pesawat udara sipil yang tidak melakukan pelayanan pengangkutan komersial, seperti orang, barang, dan surat, mendapatkan hak lintas dalam dua bentuk kebebasan, yaitu kebebasan transit tanpa mendarat dan kebebasan mendarat dengan tujuan non-komersial. B. Pesawat udara yang melakukan pelayanan pengangkutan komersial tidak reguler mendapatkan hak lintas dalam dua bentuk kebebasan yang sama seperti yang di atas. C. Pesawat udara yang melakukan pelayanan pengangkutan komersial reguler sepanjang menyangkut kebebasan diatur oleh perjanjian Chicago lainnya yang berkenaan dengan transit dan pengangkutan udara internasional. D. Pesawat yang melakukan sabotage. E. Pesawat publik tidak dapat diplano menikmati satupun dari kedua kebebasan klasik mengenai hak lintas damai. Konvensi Chicago hanya berlaku pada pesawat sipil, sedangkan untuk pesawat publik terutama militer hanya dapat melintasi suatu wilayah setelah mendapat otorisasi sebelumnya. D. Hukum antariksa. 1. Sejarah perkembangan. A. Resolusi Majelis Umum. Hukum antariksa berbeda dengan cabang HI yang lain. Ia punya ciri khusus yaitu sifat hukumnya yang asli, menyangkut kepentingan yang bersifat universal, dan peranan penting yang dimainkan oleh negara adidaya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Permulaan November 1963, Majelis Umum menerima resolusi mengenai perucutan senjata yang berisikan kepeduliannya atas bahaya penggunaan antariksa untuk tujuan militer. Dalam menunjukkan kepeduliannya, Majelis Umum melalui resolusi tanggal 13 Desember 1958 membentuk Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, dan setahun kemudian tanggal 12 Desember 1959 dibentuklah Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. 19 Desember 1966, Majelis Umum menerima traktat mengenai prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya. Traktat ini dibuka untuk penandatanganan di London, Moskow, dan Washington pada 27 Januari 1967 dan mulai berlaku 10 Oktober di tahun yang sama. Indonesia menandatangani Traktat Antariksa pada 27 Januari 1967 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, tanggal 17 April 2002. B. Perjanjian internasional yang diterima Majelis Umum. Sebagai kelanjutan Deklarasi 1963 dan Traktat 1967, Majelis Umum menerima 4 perjanjian tambahan yang melengkapi dan mengembangkan dokumen yang telah ada, yaitu A. Persetujuan mengenai penyelamatan astronot, pengembalian astronot, dan restitusi benda yang diluncurkan ke ruang angkasa pada 22 April 1968. Konvensi mengenai tanggung jawab internasional untuk kerugian yang disebabkan benda spasial pada 29 Maret 1972. Konvensi mengenai imatrikulasi benda yang diluncurkan ke angkasa luar pada 14 Januari 1975. Persetujuan yang mengatur kegiatan negara di bulan dan benda langit lainnya pada 18 Desember 1979. C. Komite Penggunaan Secara Damai Ruang Antariksa. Tahun 1958, setelah peluncuran satelit buatan pertama, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mendirikan suatu Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of the Outer Space untuk membahas A. Kegiatan dan sumber PBB, badan khusus, dan badan internasional lainnya mengenai penggunaan secara damai ruang angkasa luar. B. Kerjasama internasional dan program di bidang yang kiranya dapat dilakukan di bawah naungan PBB. C. Pengaturan organisasi untuk mempermudah kerjasama internasional dalam kerangka PBB. D. Masalah hukum yang dapat muncul dalam kegiatan eksplorasi antariksa. Tahun 1959, Majelis Umum menjadikan komite sebagai badan tetap dan satu-satunya forum untuk pengembangan HI ruang angkasa.
2. Status juridik antariksa. Seperti halnya dengan laut lepas, antariksa terutama tunduk pada suatu rezim internasional yang ditandai oleh pelaksanaan dua prinsip, yaitu tidak dapat dimiliki dan kebebasan penggunaan. Akan tetapi, kebebasan penggunaan ini dibatasi oleh beberapa ketentuan, yakni A. Tidak dapat dimiliki atau non-appropriation. Sesuai pada pasal 2 Perjanjian Ruang Angkasa Luar pada 2 Januari 1967, yakni antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya tidak dapat dijadikan milik nasional, baik melalui pernyataan kedaulatan, penggunaan, ataupun pendudukan maupun melalui cara lain. B. Kebebasan penggunaan. Prinsip tidak boleh memiliki menyebabkan antariksa digunakan secara bebas oleh semua negara tanpa perbedaan dan atas kesamaan yang adil seperti disebutkan dalam pasal 1 paragraf 2 Perjanjian Ruang Angkasa Luar 1967. Namun kebebasan tidak berarti anarki. C. Kekhususan status bulan dan benda langit lainnya. Perbedaan antara antariksa dengan benda langit menimbulkan beberapa interpretasi karena Perjanjian Ruang Angkasa Luar hanya mengatur salah satu saja dari kedua hal tersebut. Namun kemudian, Persetujuan 1979 memberikan penjelasan yang lebih rinci atas ketentuan mengenai benda langit. Perbedaan dari kedua hal tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni prinsip penggunaan damai serta bulan dan benda langit bukan hanya atribut bagi seluruh umat manusia, tetapi merupakan milik bersama. D. Orbit geostasioner. Di ruang angkasa luar terdapat orbit geostasioner yang disingkat GSO. Orbit tersebut terdapat di khatulistiwa bumi pada ketinggian sekitar 36.000 km dengan ketebalan sekitar 75 km. Dengan ciri alamiah yang khusus, GSO punya keunggulan tertentu bila dibanding dengan bagian lainnya di antariksa. Keunggulan ini berupa satelit atau benda antariksa lainnya yang ditempatkan di GSO kelihatan stasioner bila dilihat dari permukaan bumi, karena periode putarnya hampir sama dengan periode putar bumi. Mengingat manfaat GSO, maka PBB melalui badan khusus ITU dan terutama Committee on the Peaceful Uses of Outer Space selalu berupaya untuk merumuskan ketentuan internasional sehubungan dengan pemanfaatan GSO. GSO pertama kali dibahas pada pertemuan International Astronautical Federation atau IAF, International Institute of Space Law di Amsterdam tahun 1974. Dilanjutkan dengan pertemuan negara khatulistiwa yang menghasilkan deklarasi Bogota tahun 1976 yang juga ditandatangani oleh Indonesia. Selanjutnya, deklarasi Bogota dikembangkan lagi dalam pertemuan di Quito, Ekuador pada tahun 1982, tetapi tidak menghasilkan deklarasi baru karena perbedaan pandangan tentang strategi yang ditempuh. 3. Pengaturan kegiatan di antariksa. A. Wewenang negara imatrikulasi. Dalam pasal 8 Perjanjian Angkasa Luar menetapkan bahwa negara yang melakukan pendaftaran pesawat atau benda yang diluncurkan ke antariksa menempatkan pesawat atau benda dan personilnya di bawah yurisdiksi negara tersebut. Apakah sedang berada di ruang udara atau antariksa akan tetap merupakan milik negara yang sama. Demikian juga halnya bila pesawat telah kembali ke bumi dari perjalanannya. B. Kewajiban kerjasama. Majelis Umum PBB menganggap bahwa negara dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan antariksa harus didasarkan atas prinsip kerjasama dan saling membantu, serta melakukan semua kegiatannya dengan memperhitungkan sepenuhnya kepentingan yang layak bagi negara lain, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi 13 Desember 1963. C. Masalah tanggung jawab. Tiap negara secara internasional bertanggung jawab atas kegiatan spasial yang dilakukan oleh wilayahnya. Negara tersebut harus mengawasi prakarsa swasta dan menjaga agar kegiatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan Perjanjian Ruang Angkasa 1967 sesuai pasal 6. Dalam pasal 7 disebutkan pula bahwa tiap negara yang melakukan peluncuran suatu benda secara internasional bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh benda spasial tersebut, baik terhadap negara pihak lainnya maupun yang berada di bawah kedaulatan negara lain tersebut. D. Penyelesaian sengketa. Hanya Konvensi 1972 yang berhasil menetapkan sejumlah ketentuan yang diperinci mengenai prosedur yang harus ditempuh bila terjadi permintaan ganti rugi. Disebutkan apabila perundingan diplomatik gagal, maka dibentuk Komisi Penyelesaian Tuntutan yang dapat mengadakan sidang atas permintaan sepihak suatu negara. Namun, penyelesaian yang disarankan oleh komisi hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila disepakati oleh pihak yang bersengketa, seperti dalam pasal 14-20 konvensi. E. Mekanisme kelembagaan kerjasama di tingkat universal. Di tingkat universal, Komite Penggunaan Secara Damai Ruang Antariksa memainkan peranan penting karena merupakan organ konsultasi permanen PBB di bidang antariksa. Akan tetapi, dalam masalah yang bersifat teknik, International Telecommunication Union atau ITU memainkan peranan yang utama. Di tingkat organisasi regional jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif, di antaranya Sistem Komunikasi Satelit Rival Intelsat.
didirikan melalui Kesepakatan Washington 21 Agustus 1964 dan dirubah secara mendalam melalui Kesepakatan baru 20 Agustus 1971. Sistem komunikasi Intersputnik didirikan melalui Kesepakatan Moskow 15 November 1971. Badan Spasial Eropa (ESA) didirikan melalui Konvensi 30 Mei 1975 dan mulai berlaku 1980. Kepentingan Indonesia atas ruang antariksa. Kepentingan Indonesia atas wilayah udaranya didasarkan pada upaya untuk menjaga keutuhan wilayah nasional yang tidak terbatas pada matra laut dan darat saja. Bagi Indonesia, kedaulatan atas wilayah udara didasarkan pada konsepsi wawasan Nusantara, sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan dan ketahanan bangsa dan negara. Beberapa pengaturan mengenai ruang antariksa yang telah disahkan dan diberlakukan di Indonesia antara lain Liability Convention 1972 disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996, Registration Convention 1975 disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997, Rescue Agreement 1968 disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan status ruang udara dan dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara yang memandang ruang dan udara di atas wilayah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan yang antara lain menyatakan bahwa Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah ditegaskan pula bahwa Indonesia memiliki kedaulatan secara utuh dan penuh terhadap ruang udara di atas wilayah daratan, laut teritorial, dan perairan kepulauan atau archipelago waters. Sekian video pembelajaran ini, terima kasih.